Halo guys, selamat datang di YouTube channel Coding Gembira. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang HTML dasar. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang text decoration menggunakan hanya tag HTML saja. Kita belum menggunakan CSS karena text decoration ini juga biasanya berhubungan dengan CSS. Oke, nah yang pertama akan kita buat adalah seperti biasa HTML5 seperti ini. Kemudian kita akan kasih nama title-nya itu text decoration. Oke, kemudian kita akan hapus yang di sini. Dan ini tuh file baru. Kalau kalian lihat di sini index.html itu yang isinya heading dan paragraf yang kemarin. Saya hanya akan membuat file baru saja supaya mempermudah saja untuk mengecekannya. Nah, kemudian kita akan membuat terlebih dahulu sebuah paragraf supaya memudahkan juga. Saya akan memulainya itu dengan bold menggunakan tag B. Nah, jadi yang akan kita bahas untuk tag decoration ini adalah seperti untuk menebalkan teks, memiringkan teks, mencoret teks, menggarisbawahi teks, dan juga tag-tag HTML yang berbeda dari yang biasanya. Karena biasanya itu kan sudah terdefault, mungkin ada sans serif atau Times New Roman teksnya. Nah, kalau ini tuh agak dibedakan sedikit, jadi ada penebalan teksnya, ada kemiringan teksnya seperti itu. Oke, kita langsung saja B, dan kasih nama ini ditebalkan teksnya menggunakan tag B, tag HTML B. Oke, ini saya kasih huruf kecil dulu semua. Nah, kita refresh dan kalian bisa lihat di sini. Jadi tag B ini akan menggelapkan atau alias menebalkan teksnya. Kalian bisa lihat di sini semua itu ditebalkan teksnya. Kemudian kalau misalnya kalian mau buat lagi, ada juga satu elemen bold lainnya yang disediakan oleh HTML-nya. Kalian bebas pilih yang mana saja, semuanya sama saja. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah dengan teks namanya strong. Oke, maaf di sini ada yang terbawa sepertinya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, sama-sama akan memunculkan penebalan teks. Tidak ada perbedaannya, kalian bisa lihat, hanya beda yaitu tagnya saja. Yang satu menggunakan tag HTMLB, yang satu lagi menggunakan tag HTML strong. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan italic. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu seperti ini, italic menggunakan tag I. Nah, kalian bisa lihat di sini I ini dimiringkan teksnya menggunakan tag HTMLI. Nah, kalau kalian lihat di dalam website atau browser kalian, maka tag HTMLI ini akan memiringkan teks kalian karena I itu artinya italic, dan kalau kalian tahu di Word pun akan sama seperti itu. Jadi ini tuh sebenarnya fungsi-fungsi yang ada di dalam Word, cuma kita masukkan ke dalam tag HTML nya seperti ini. Oke, I juga mempunyai pasangan seperti bold ini, ada bold, ada strong. Nah, kalau ini pasangannya adalah EM alias embed. Kalian bisa lihat juga. Nah, ini akan memiringkan teks juga. Jadi tag I dan tag EM ini ada tag yang sama untuk memiringkan teks. Nah, kita juga akan mempunyai satu lagi pembahasan untuk dasarnya, yaitu biasanya kan ada bold, italic, dan underline. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah underline. Jadi seperti ini, underline dengan menggunakan tag U. Maaf, ada kesalahan. Nah, seperti ini saja, U artinya underline. Nah, kita kasih teksnya seperti ini. Ini dimiringkan, maaf, digaris bawahi
teksnya dengan menggunakan tag U. Oke, kalian bisa lihat di sini semua itu akan digarisbawahi teksnya. Jadi U itu untuk underline alias menggarisbawahi. Fungsinya sama seperti di Microsoft Word atau dimanapun itu. Oke, nah U juga mempunyai pasangan nih. Jadi bukan I saja, tapi U juga punya, yaitu namanya tag INS alias insert. Oke, kita ganti terlebih dahulu. INS. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa lihat tag U dan tag INS ini akan sama-sama mengunderline teksnya. Jadi tidak ada perbedaannya. Nah, gimana nih kalau misalnya kalian mau gabungin antara bold sama I misalnya, atau semuanya kalian mau gabungin, itu sama saja. Kalian bisa menggabungkannya seperti ini. Oke. Gabungan semua tag. Jadi tinggal kalian kasih seperti ini, B I U. Nah, ini akan otomatis semuanya terpanggil. Jadi ini gabungan semua teks. Maaf, tag. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jadi semua tag akan ada. Jadi kalau misalnya B itu kan bold, jadi menebalkan teks. Kemudian I itu untuk italic, memiringkan teks, dan juga U itu untuk underline, untuk menggarisbawahi teks. Semuanya ada di sini. Oke, kita akan mempelajari juga yang lain, yaitu untuk pencoretan teks. Misalnya, kalian ini misalnya mau seperti menghapus teks, padahal teksnya ada gitu. Oke, jadi kita akan kasih terlebih dahulu pencoretan teks menggunakan tag S. Oke, jadi kalian tinggal S, dan kalian kasih ini teks yang dicoret. Nah, kalian bisa lihat bahwa tag ini atau teks ini itu dicoret seperti ini. Dicoretnya itu di tengah-tengah. Jadi kalau tag S ini untuk pencoretan teks. Nah, tag S ini juga mempunyai satu pasangannya, yaitu namanya tag del. Del alias delete. Nah, ini biar memudahkan saya akan membedakannya. Tag S menggunakan tag del. Oke, kalian bisa lihat di sini tidak ada perbedaannya. Jadi keduanya itu untuk pencoretan teks. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kalian mau gabungin juga nih tagnya yang tadi jadi udah di underline, kalian mau kasih S juga boleh, itu juga tidak masalah. Jadi kita kebawahin saja semuanya, kemudian kalian kasih seperti ini S misalnya. Kemudian kalian copy semua atau cut saja seperti ini. Nah, maka dia akan dicoret di tengah, kemudian dikasih underline, kasih bold, dan kasih italic. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita akan bahas lagi untuk tag-tag lainnya. Jadi ada juga tag namanya itu code. Nah, ini tuh apa? Jadi code ini biasanya berfungsi untuk mendefine code misalnya JavaScript atau apapun. Itu akan lebih enak kalau misalnya kata-katanya berubah sendiri. Misalnya nih ya, console.log. Nah, ini tuh tag Java alias script JavaScript. Mungkin kita akan mempelajarinya selanjutnya. Kalian bisa lihat di sini ada perbedaan jenis fontnya. Jadi kalau misalnya code itu biasanya fontnya akan dibedakan dan akan lebih terlihat dibandingkan yang lain daripada teks yang biasanya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kemudian kalian misalnya ada juga tag namanya pre. Misalnya ini tag pre. Nah, kalian bisa lihat juga ini juga akan membedakan jenis fontnya lagi.
Ini untuk memudahkan kalian ketika misalnya kalian membaca teks panjang. Nah, ini tuh akan memudahkan untuk mengetahui tata letak mana itu yang pas. Jadi, yang mana yang penting, yang mana yang enggak penting itu akan lebih ketahuan. Oke, jadi sampai di situ saja untuk pembahasan kita tentang HTML text decoration kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.